Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Boji di channel Ngapakpedia. Oke, ngebahas Dapodik 2023D ya teman-teman ya, di mana beberapa hari ini banyak yang mengalami error atau bug ya. Jadi kita akan bahas di sini teman-teman. Oke. Jadi, saya sudah rangkum beberapa bug atau error di Dapodik 2023D sekaligus penyebabnya apa dan juga solusinya. Ini tidak 100% benar, sekali lagi ini tidak 100% benar penyebab dan solusinya, tapi kebanyakan yang mereka alami itu saya rangkum menjadi seperti ini teman-teman ya. Nah, bug Dapodik 2023D. Nah, yang ketiga ini yang paling ngeselin yang teman-teman sering alami gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu bug Dapodik itu apa ya teman-temannya. Buat teman-teman Dapodik yang belum tahu, bug adalah kondisi di mana Dapodik mengalami error tertentu yang penyebabnya itu masih perlu dicari tahu dan bug ini juga mengakibatkan Dapodik tidak berjalan dengan semestinya, di mana tidak semua orang mengalaminya. Ya, jadi ada teman-teman yang mengalami, ada juga yang tidak gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama, beberapa bug Dapodik yang terbaru ini adalah yang pertama ini tidak bisa update lewat patch dengan keterangan Dapodik Anda terdeteksi terlalu lama. Padahal sudah Dapodik 2023C, tapi masih mengalami seperti ini. Ini ada teman-teman dan banyak yang mengalami. Kemudian yang kedua adalah menu subbilik ruangan pada WC tidak muncul. Karena kan subbilik ini harusnya muncul otomatis ya ketika kita akan menambahkan subbilik. Tapi ketika ditambahkan itu tidak muncul teman-teman ya. Nah, yang ketiga inilah yang menyebalkan ya teman-teman ya, bug di mana dianggap tidak mau menerima dana BOS, padahal di beranda sudah memilih menerima dana BOS. Di verifikasi waktu mau sinkronisasi juga sudah mencentang dana BOS. Ini itu menyebalkan kenapa? Karena kalau saya pilih iya, takutnya nanti dana BOS-nya tidak turun. Tapi kalau saya pilih, saya tidak bisa melanjutkan sinkronisasi kalau tidak memilih iya tersebut teman-teman ya. Padahal di beranda depan itu sudah memilih dana BOS, sudah memilih iya begitu teman-teman. Oke. Dan yang selanjutnya adalah ada beberapa bug lainnya yang mungkin tidak banyak yang teman-teman alami dan nanti atau belum saya ketahui, teman-teman silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar bug atau error apa yang teman-teman alami di Dapodik 2023D ini ya. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu kemungkinan penyebab bugnya ya. Dari beberapa teman-teman yang saya tanya atau hasil ngobrol di beberapa grup operator Nusantara, yang pertama penyebab bug adalah mereka kebanyakan yang mengalami bug adalah yang update lewat patch. Jadi kebanyakan yang mengalami error adalah yang update lewat patch ya. Karena Dapodik 2023D ini bisa lewat patch, bisa lewat installer. Bentar ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tidak melakukan clear history all time. Nah, teman-teman, ini sebenarnya penting ya proses clear history all time dari semenjak saya jadi operator setiap kali ada update atau patch itu harus melakukan ini, teman-teman ya. Untuk yang belum tahu silakan cari tahu di Google caranya clear history all time, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya bug adalah karena teman-teman masih menggunakan browser yang cukup lama, ya. Jadi, selama saya menggunakan browser Chrome itu alhamdulillah tidak pernah mengalami yang namanya bug atau error Dapodik tersebut. Ya, jadi disarankan teman-teman menggunakan browser Chrome yang terbaru saja, teman-teman ya. Jadi ada Mozilla, ada Opera Mini, tapi saya sarankan tetap menggunakan Chrome saja. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling banyak dialami oleh teman-teman, laptop atau komputer yang kurang memadai. Jadi untuk bapak-bapak kepala sekolah dan ibu-ibu kepala sekolah prioritaskan kualitas laptopnya untuk Dapodik operator sehingga kerja mereka tidak terhambat karena kualitas laptopnya. Jadi kalau operator meminta kualitas laptopnya untuk di-upgrade, sebaiknya di-upgrade saja. Seperti apa kualitas yang bagus? Yang minimal prosesornya Core i3,
RAM-nya minimal 4 GB. Apalagi kalau teman-teman yang dapodiknya gabung dengan Arkas dan Erapod, itu udah minimal RAM-nya kalau saya sarankan minimal 8 dan sudah memakai tipe penyimpanan SSD. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan sampaikan ke kepala sekolah, Pak, ini dapodiknya laptopnya sudah tidak memadai, jadi menghambat pekerjaan saya. Sedangkan kualitas data itu harus bagus dan cepat karena kita dikejar oleh waktu yang namanya cut off itu lah ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu beberapa kemungkinan penyebab bugnya. Kemudian mari kita bahas solusinya ya. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, kita cari tahu solusinya. Yang pertama adalah di mana bug tidak bisa update lewat patch. Nah, ini solusinya cukup gampang. Teman-teman silakan install ulang saja dengan installer yang langsung versi 2023D. Dan teman-teman jangan salah link downloadnya ya. Ini ya contohnya ya. Saya sudah bahas di video solusi gagal update Dapodik 2023D. Ini videonya sudah saya up beberapa waktu yang lalu. Teman-teman silakan lihat caranya ya. Jadi kalau tidak bisa lewat patch ya udah, ini solusinya ya. Kemudian bug yang kedua atau error yang kedua adalah menu bilik tidak muncul seperti ini. Jadi ketika kalian mau menambah sub ruang kamar mandi, ketika klik tanda panah ke bawah, itu menunya tidak muncul namanya. Nama jenis prasarana biliknya tidak muncul. Lalu apa yang harus dilakukan? Dari beberapa kasus yang teman-teman alami, yang mereka lakukan adalah pertama silakan clear history all time ya. Jika sudah clear history all time dan dicek ternyata masih tidak muncul menunya atau ruangan jenis prasarananya, maka silakan teman-teman install ulang dan mengisi data ini dengan kondisi internet tersambung ke laptop. Ya, jadi install ulangnya mau offline atau online boleh, tapi saya sarankan online saja. Tutorialnya sudah ada di slide sebelumnya ya, cara install ulang Dapodik 2023D itu ada juga ya. Nah, ini sebaiknya seperti ini dilakukan dengan kondisi internet tersambung ke laptop. Mungkin tidak 100% benar, tapi sebagian besar bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian jika masih gagal juga, sementara abaikan dulu saja karena ini kan tidak invalid ya, tapi warning saja ya. Warning itu tidak terlalu berpengaruh terhadap dapodik kalian, tapi kalau data yang baik itu ya data yang terisi sempurna. Gitu ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa diisi ketika sudah kondisi dapodiknya membaik gitu aja. Kalau masalah warning, abaikan dulu, teman-teman bisa kejar yang invalid dulu, gitu ya. Yang selanjutnya adalah bug di mana tidak menerima dana pos saat akan sinkronisasi, seperti ini, ya. Jenis gambarnya ya. Apakah Anda yakin telah menolak BOSP? Pastikan data yang Anda input sudah sesuai. Padahal di beranda dapodiknya itu sudah memilih iya. Kemudian waktu verifikasi mau sinkronisasi juga sudah mencentang menerima dana pos. Lalu kenapa bisa muncul seperti ini? Ya, yang pertama teman-teman bisa melakukan ini. Silakan clear history all time, ya. Kemudian silakan coba sinkronisasi ulang. Jika masih terdapat peringatan seperti ini, teman-teman bisa masuk ke tips kedua, yaitu silakan install ulang dengan registrasi online. Ya, jadi teman-teman lakukan install ulang dapodiknya dengan registrasi online. Ya, kemudian ada juga yang sudah registrasi online dan masih gagal. Maka saya sarankan adalah silakan install ulang di laptop lain terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman boleh menginstal ulang Dapodik di laptop lain terlebih dahulu karena bisa saja itu error dari permasalahan di laptopnya ya. Jika tip ketiga ini masih bisa muncul seperti ini, artinya masih gagal, teman-teman bisa melakukan ini. Jadi teman-teman silakan tetap klik iya atau oke, saya sebutnya oke ya, dan lanjut sinkron. Lalu setelah sinkron, teman-teman lakukan install ulang dan sinkronisasi ulang, lalu cek di progres datanya. Cek di progres datanya itu teman-teman bisa di sini ya. Jadi kondisi dapodik kita bisa dilihat secara online di sini teman-teman ya. Di progres data dapodik, kalian bisa ketik saja progres data dapodik. Nah, di sini ya. Kalian pilih. Nah, ini ada di menu progres data, kalian pilih lokasi sesuai provinsi kalian. Ya, kemudian kalian masukkan kabupatennya.
ya. Cari kabupatennya, kemudian cari kecamatannya, kemudian cari nama sekolah kalian seperti ini. Saya contohkan SMK Islam Bina Nusantara, kalian klik ya untuk mengecek progres datanya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di mana. Sebentar, kemarin ada ya, profil, rekapitulasi, status. Nah, ini ya, saya lupa. Status BOS bersedia menerima. Artinya di sini statusnya bersedia menerima dana BOS. Jadi ini datanya bisa kalian cek berdasarkan waktu sinkronisasinya kapan nih. Update sinkronisasinya 19 Januari 2023. Kemudian dicek apakah statusnya bersedia menerima atau belum. Dan ini tidak otomatis langsung. Misal saya sinkron sekarang langsung berubah di sini tidak. Biasanya butuh waktu 1 atau 2 hari untuk masuk ke data di progress data di sini, teman-teman. Ya, jadi butuh waktu, sabar gitu ya. Nah, itu solusi yang terakhir ya. Itu menurut saya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut sebentar. Yang selanjutnya adalah bug lainnya. Jika teman-teman mengalami bug yang lainnya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas bersama-sama di komentar tersebut ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah saran dari saya selaku admin Ngapakpedia adalah dari beberapa kasus yang teman-teman alami di Dapodik, saran saya mending teman-teman melakukan install ulang Dapodik dengan installer 2023D. Misal teman-teman tidak mengalami error atau apapun, saran saya tetap jika teman-teman sudah pernah sinkron, lakukan install ulang saja Dapodiknya ya. Langsung agar Dapodik kalian itu fresh, aplikasinya benar-benar fresh 2023D, tidak ada bawaan dari 2023A, B, C, dan seterusnya. Ya, jadi benar-benar fresh aplikasinya sehingga tidak ada bug atau error lainnya. Itu yang perlu saya sarankan ke teman-teman. Makanya saya juga kemarin sudah install ulang Dapodik saya dan alhamdulillah kerjanya cepat dan aman-aman saja, teman-teman ya. Jadi itu beberapa data atau bug yang saya terima dari teman-teman sekaligus permasalahan dan juga solusinya. Jika merasa teman-teman ada solusi lain yang lebih efektif, silakan boleh saling sharing di kolom komentar ya. Agar kita bisa saling membantu teman-teman operator yang masih mengalami kesulitan. Gitu ya teman-teman ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.